Boleh saya minta satu hal lagi? Anda balik ke kursimu, bawa Alkitabmu, kembali ke sini, duduk di bawah. Amen. Somebody shout to Jesus. Yang lain yang mau gabung duduk di bawah akan lebih baik. Kalau Anda mau berjauhan, Anda mau nikmat tetap di atas dengan kursi, silahkan. Tapi kalau saudara mau duduk di bawah dengan saya. Mari kita bicara dari hati ke hati. Saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting buat kehidupan Anda. Amen. Alright, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Alright. Setelah Anda semua yang mau maju ke depan, saya mau cerita satu rahasia. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Alright. Saya masih beri kesempatan 1 menit. Kalau masih ada yang mau duduk di bawah, akan lebih baik. Kalau ada kursi ya Pak Sugi ya. Jarak terlalu jauh saudara. Mari kita ngomong dari hati ke hati. Saya belajar dari hamba Tuhan bernama Benny Hinn selama bertahun-tahun. Dan satu hari beliau cerita, kami pada waktu itu berterbang ke Orlando, ke gereja dia. Sekarang beliau sudah tidak menggembalakan di sana. Dan kemudian dia ceritakan satu rahasia. Dia berkata bahwa tidak semua orang, tidak peduli siapapun dia, boleh duduk di depan selama dia KKR. Dia hanya cari orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab itu seperti nyedot sesuatu dari dalamnya yang membuat apa yang dari Tuhan keluar. Sehingga ada orang-orang yang memang ditentukan untuk ngatur siapa yang di depan, siapa yang nomor 2, siapa nomor 3. Jadi saya berdoa supaya Anda mengerti, ada saat-saat di mana dibutuhkan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan kalau Anda bergaul dengan orang percaya juga, Anda mesti bergaul dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dari mana taunya? Sederhana sekali. Dari apa yang dia bicarakan setiap saat dengan saudara. Apa yang diungkapkan dari hatinya, Anda akan ngerti apakah mereka ini orang yang lapar akan Tuhan atau tidak. Kenyataannya tidak semua orang Kristen haus dan lapar akan Tuhan. So hari ini saya buat sesuatu yang berbeda. Dan saya mau beritahu saudara begini ya. Setiap tempat, setiap lokasi, setiap ukuran gedung, itu butuh sebuah penaklukan tertentu. Kalau Anda tidak bisa menaklukkan, saudara akan ditaklukkan dan Anda akan dihabisi. Tapi saya tidak mau sore hari ini Sabtu pertama kita pindah di sini ya. Sabtu pertama dan kita tidak bisa menaklukkan apa yang Tuhan beri. Kita mau taklukkan apa yang Tuhan beri. Amen. Nah, sore ini saya mau ngomong dari hati ke hati dengan saudara. Susah buat saya mungkin buat begini kalau minggu pagi atau minggu sore. Tapi saya lihatlah besok. Siapa tahu ada oma-oma dan opa-opa mau duduk begini kan asik banget sebetulnya ya. Kadang-kadang kita merasa terlalu tua dan terlalu terhormat sehingga tidak mau duduk di bawah. Tapi saya berdoa kita jadi orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Apapun kita sikap, pokoknya asal dari Tuhan. Nah, saya mau cerita sesuatu dan saya harap Anda bisa nangkep ini. Dasarnya sebetulnya semalam saya di Jakarta, saya sampaikan dengan segala rasa hormat. Tidak ada tujuan untuk mengkritik siapapun.
Tapi ini pengalaman yang cukup membuat hati saya sedih sekali. Saya diundang oleh satu gereja. Saya juga bingung kenapa saya mengiyakan. Saya biasanya tidak pernah mau yang begini. Pokoknya nggak tahu gimana, dari mulut saya nyeplos, saya bilang iya. Nah, dia sudah persiapan semuanya, tidak mungkin saya batalkan. Gereja ini buat acara penggalangan dana. Mereka mau bangun gereja, dan mereka butuh uang. Lalu mereka buat penggalangan dana. Dan saya ngomong dengan mereka, akhirnya saya bilang, oke, saya datang, tapi saya tidak mau bagian nantang persembahan, saya nggak mau. Dia bilang, enggak Pak, memang tidak. Bapak hanya diminta menyampaikan firman Tuhan. Oke, kalau hanya khotbah, dimanapun saya lakoni. Pokoknya bagian saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Acara dibuat di sebuah restoran, di rumah makan, di tengah kota Jakarta. Saya diantar 2 teman, dan kemudian saya masuk ke sana. Memang saya diberitahu, datang terlambat aja Pak, karena yang datang juga telat, dan ada sambutan lah, ada segala macam pokoknya. Singkat cerita, saya datang, memang saya datang sengaja terlambat, karena mereka berkata seperti itu. Itu pun masih ada tarian dan sebagainya. Sebelum saya berangkat, saya diberitahu oleh beberapa teman bahwa untuk orang datang ke acara itu, mereka mesti bayar sejumlah uang untuk acara dinner, makan malam mereka. Lalu kemudian setelah itu saya sampaikan firman, dan begitu saya selesai menyampaikan firman, disambung oleh panitia dibuat persembahan atau kolektor. Itu masih buat saya tidak masalah. Nah, selama saya khotbah, saya sempat tanya kepada Pak Gembalanya, Bapak butuh uang berapa untuk pembangunan gereja? Dia butuh angka kurang lebih 750 juta rupiah. Oke. Dan kemudian setelah persembahan, saya pikir makan dan kemudian selesai. Ternyata tidak, saudara. Acara dilanjutkan dengan lelang. Dengan segala hormat saya cerita. Seorang ibu maju ke depan dan dia buat sebuah auction seperti orang lelang barang. Memang lelang barang. Dan saya dengan segala hormat saya berkata, barang-barang yang dijual itu sukar untuk dijual dengan harga tinggi. Tapi toh mereka jual. Ada satu lukisan dari Bali, kecil. Dan kemudian dia berkata, kolektornya ingin menyumbangkan karena merasa bahwa itu lukisan seperti air terjun begitu. Inilah berkat Tuhan yang memancar dari atas buat hidup saudara. So, yang juru lelangnya cukup pinter sih. Dia pakai kalimat-kalimat tertentu. Lalu kemudian dia berkata, kita akan buka dengan harga 3 juta. Ya, siapa yang mau 3 juta? Ditunggu 3 juta, 3 juta. Yang sebelah kiri, ada yang 3 juta, mari Bapak cepat, jangan ditunda. Dia terus ulur waktu. Yang tengah, yang kanan, 3 juta. Setelah beberapa saat dia tunggu. Baik, saya akan mulai hitung mundur. Kalau tidak, kita akan tangguhkan yang ini. Dia hitung 10 sampai 1. Dan sampai 1, tidak ada orang angkat tangan. Baik, kita akan pindah ke barang kedua. Barang kedua itu seperti keramik kecil, kayak guci kecilnya segini, saudara. 2 biji, kayak vas. Gitu. Nah, dia berkata, ini pemberian seorang nenek kepada cucunya. Dan sekarang cucunya memberikan ini untuk dilelang untuk gereja. Saudara jangan lihat barangnya, ini investasi untuk kerajaan sorga. Mari kita mulai dengan angka 1,5 juta. Dia coba lelang. Dia omongin banyak. Oke, mari tolong barangnya diturunkan dulu ke bawah. Supaya semua lihat. Jadi dibawa, saudara. 2 anak muda. Youth gereja itu. Saya tahu itu. Anda belum pernah tak ajak jualan, saudara. Itu. Gitu. Kemudian dibawa ke mana? Di sekitarnya. Ya, 1,5 juta. Dicoba gitu.
Saudara ngerti nggak? Di sebelah saya itu duduk gembala sidangnya. Maaf nih, sebagai sesama hamba Tuhan. Jelek-jelek saya gembala sidang juga, saudara ya. Dan kemudian saya lihat gelisah banget. Dia mainin bolpennya, dia taruh situ. Dia pegang lagi, dia pindah lagi. Dia tidak berani noleh ke belakang. Dia bahkan tidak berani lihat ke depan. Saya tahu gelisah banget. Dia tawari saya makan. Ada makanan kecil. Saya bilang, enggak Pak, terima kasih. Lalu kemudian dia coba untuk menahan. Saya tahu ada yang bergolak di dalamnya. Karena dari 4 barang, 2 barang tidak ada yang ambil. Sampai kemudian di break makan. Saya enggak tahan. Saya pamit dan saya pulang. Semalaman sampai tadi pagi, seperti terngiang terus dan terbayang wajah pendeta ini. Saya belum pernah ketemu dia sebelumnya, dan belum pernah kenal dia secara pribadi. Dia undang saya aja dengan takut-takut, tanya ke banyak orang, tarifnya berapa ngundang Petrus Agung? Oh mahal saudara, percayalah. Ketika saya renungkan itu ya saudara ya, hati saya nangis sih, saya bilang Tuhan, kasihan. Tapi saya nunggu Tuhan juga tidak suruh saya gerak karena saya untuk berbuat lebih dari menyampaikan firman. Tapi ketika saya ingat semuanya itu, saya syukuri saudara, apa yang sudah Tuhan bawa dan membawa kita sampai sejauh ini. Saya syukuri betapa Tuhan itu membawa kita sampai ke tingkat dan titik seperti ini. Saya bilang Tuhan, kalau bukan karena Engkau, toh kita akan mungkin berbuat yang sama. Teman saya nyeletuk, saya bilang Pak, Bapak tidak tahu. Dulu kami aktif di gereja tertentu, mau buat acara aja. Semua jual lemper, jual lumpia, jual bakmi. Hanya untuk mencoba ngumpulin sejumlah uang. Dan kemudian dipakai. Kelihatannya baik secara kebersamaan. Tapi saya melihat sesuatu yang aneh. Saya sudah lama tidak bergaul dengan masyarakat yang seperti itu. Dan tiba-tiba tadi malam saya melihat sebuah realita. Dan semalam saya bilang Tuhan, aku syukurilah. Begitu luar biasa. Begitu jauh. Saudara adalah the builder of the next and the future generation. Anda yang membangun generasi berikutnya. Saudara harus lebih baik dari saya. Dan lebih baik dan pasti mestinya lebih baik. Dan izinkan saya bagi apa yang Tuhan sampaikan. Saya mau tunjukkan sebuah bentuk relationship dengan Tuhan. Bentuk ini tidak banyak orang fahami. Tapi saya berharap Anda memahami. Saya mau membuat saudara itu kenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Sehingga kita ini bukan orang-orang yang hidup berdasarkan kekuatan manusia kita. Tapi kita ini hidup karena anugerah. Saya cerita ya apa adanya. Saudara tahu kenapa saya syukuri apa yang Tuhan bawa sejauh mana? Saya tidak ngomong yang bulan ini, saya ngomong yang bulan lalu. Saya seminar di Jakarta. 3 hari saya seminar. Hari terakhir, saya ngomong dikitlah tentang keuangan. Saya ngomong tentang keuangan. Saya jarang ngomong dalam pengertian memberikan tekanan tertentu. Begitu saya berkata, ayo kita bawa korban ke Tuhan. Itu angka yang dibutuhkan pendeta itu.
Malam itu terkumpul lebih banyak dari itu loh saudara. Gak kerja keras selesai. Dia beri itu. Dan hari ini saya mau ajari saudara sesuatu. Saya bilang, Tuhan, aku syukurilah. Sebegini jauh Engkau bawa kami. Nah, kalau dari apa yang kami punya, yang saya punya ini, Anda nggak bisa nangkap, Anda ngalami kerugian besar loh. Tapi kalau saudara bisa nangkap, Anda kenal Tuhan, Anda ngerti pembelaannya, saudara akan hidup Anda akan berubah. Saya nggak ngomong hanya soal keuangan, saudara. Saya ngomong soal segala aspek dalam kehidupan kita. Memang seringkali ada banyak hal yang aneh, yang di luar nalar kita, yang Dia kerjakan. Tapi percayalah kita punya Tuhan yang baik dan luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan. Ini ayat cerita yang sudah sering Anda tahu. Lukas pasal yang ke-15. Tidak keberatan kalau saya angkat kaki saya ya saudara ya. Sepatu saya memang bagus, tapi kalau di depan wajah saudara kok rasanya kurang sopan juga. Alright. Nah ini gereja itu asik saudara, bisa buat silo begini ya toh. Pak Sugi kalau ada cappuccino enak juga nih dari Just Cafe di sini. Kita setelah punya kopi sendiri, saya nggak doyan kopi lain, saudara. Maaf nih. Kalau ada yang lebih enak, yang dingin tuh apa ya namanya ya? Aduh, yang ada kepala susunya itu yang saya minum dari Nael yang baru, bagus sekali, luar biasa. Kalau ada saja, saya hanya menghimbau kalau tiba-tiba berkat Tuhan turun ya saya terima dengan senang hati. Gereja kok yang ini toh Pak? Ya memang enak sih. Saudara duduk, saya suruh berdiri sendiri ya. Kurang fair, kita beri tepuk tangan untuk kameramen kita lah saudara. Tidak di altar kau berdiri terus loh mereka saudara. Bayangin, Lukas 15. Ayat yang ke-11 mulai. Saya baca sampai dengan ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya mau ajak Anda lihat dari angle atau sudut pandang yang beda dari yang biasanya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Allah Bapa itu punya dua orang anak, saudara. Anak sulung itu orang Yahudi. Anak bungsu itu orang Kristen. Percayalah saudara, Bapak di sorga punya dua anak. Anak sulungnya itu orang Yahudi. Anak bungsunya sebetulnya orang Kristen. Di mana bedanya? Di sini bedanya. Saya tunjukkan lagi satu bagian firman. Nanti kita akan belajar lebih jauh ya. Coba buka di Roma 9. Roma 9 mulai ayat yang ke-30. Roma 9 ayat yang ke-30. Wow, saya menghimbau dan saya mendapatkan. Nah, ini asik saudara. Ini baru gereja tenang saudara. Ada yang mau? Beli dia sana nanti ya. Beli yang saya minum. Ini wisata kuliner atau khotbah ini? Roma 9 ayat 30. Roma 9:30. Alkitab berkata begini, Roma 9:30. "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran." Yaitu kebenaran karena apa? Iman. Iman itu sebetulnya sederhana, percaya. Karena percaya. Oke? Tetapi bahwa Israel sungguh-sungguh mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena apa? Perbuatan. Ada beda antara iman, dasarnya itu iman atau dasarnya perbuatan. Israel itu anak sulungnya Bapak.
Orang Kristen, anak bungsunya. Kita lompat pasal 10 ayat pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, apa saudara, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, dan bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa apa? Pengertian yang benar. Sebab oleh karena tidak mengenal kebenaran Allah, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada apa? Kebenaran Allah. Saya mau cerita begini. Ini masalah yang Anda harus ngerti satu poin aja. Apa bedanya si bungsu dengan sulung? Sulung itu punya cara mikirnya begini. Pokoknya gua kerja, aku berbuat, aku kerja, aku berbuat. Itu yang paling penting. Kerja. Tidak usah melanggar perintah Bapak. Tidak boleh melanggar ini, nggak boleh, harus baik, harus suci. Artinya suci tidak berbuat ini, nggak berbuat itu. Semuanya oke, semuanya korek. Tapi beda banget dengan bungsu. Bungsu itu kan ngaco banget loh saudara. Ya bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Dan dia itu orang, ini bedanya. Bungsu itu punya pengertian tentang yang namanya relationship, hubungan. Sulung tidak ngerti itu. Dia hanya hidup berdasarkan aturan. Padahal aturan itu ternyata tidak berasal dari hatinya Bapak. Bungsu itu kan kurang ajar. Dia minta duit, ya kan? Diberi nggak saudara? Ayo, aneh loh. Saudara, siapa yang berkata bahwa Bapak di surga itu Bapak yang sempurna? Angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang saya mau tanya, menurut Anda nih, kalau kelak saudara punya anak, ya, siapa di sini yang sudah kawin? Alright. Yang punya anak di depan. Alright. Saya mau tanya nih, yang punya anak, wah stop bisa ya. Kalau satu hari anakmu umur 17, kayak anak saya itu Semi umur 17, berkata, "Pak, mobilnya Papa ada 4. Berikan kepadaku bagianku." Mau buat apa, Sam? Aku mau pergi ke luar negeri, mau tak jual. Mau foya-foya, mau ke kasino. Berikan tidak? Hah? Menurut saudara berikan tidak? Lah Bapak memberikan tidak? Bapak itu Bapak yang baik atau Bapak yang tidak baik? Memberikan itu baik berarti. Ayo. Aneh ya saudara. Terus saudara perhatikan lagi. Waktu anak itu kelaparan, melarat. Sebetulnya ketika dia mau pulang tuh dia minta, pengen apa sih? Ketika si bungsu ini mau pulang ke bapaknya, sebetulnya dia itu pulang karena apa sih? Hah? Lapar tuh? Lapar atau menyesali dosanya? Jadi dia balik itu mau apain? Makan. Dapat apa dia? Dapat apa di akhirnya? Hari dia pulang dapat apa? Dapat makan lah. Bapaknya bawa golok berkata, "Tak pateni we anak ra karuan." Atau dirangkul, dipeluk. Ayo. Sekarang yang sulung. Sulung itu bagus gak? Hah? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan tidak pernah aku melanggar perintah Bapak. Bagus gak? Anda bisa seperti itu gak? Dengan papimu sering langgar tidak?
Jadi saudara dengan sulung baik mana? Nah itu sadar tuh bagus tuh. Tapi saya tanya, waktu bapaknya buat pesta buat si bungsu, sulung diundang nggak? Hah? Diundang nggak? Enggak. Dia kan tahu sendiri itu. Dia pulang kerja, ada suara marching band di dalam rumahnya. Dia tanya, itu ada suara apa? Pesta. Siapa pesta? Bapak. Ngapain? Adik mau pulang, dia pesta. Jadi dia diundang nggak sih ke pesta itu? Enggak. Sekarang saya mau tanya, coba Anda renungin baik-baik. Kalau Bapak di surga itu menggambarkan siapa sih? Bapak di surga, itu kan Bapak di surga kan? Ya toh, Bapak, itu kan Bapak di surga. Jadi dia baik nggak sih Bapak di surga? Baik. Gitu tuh baik. Anaknya minta apapun diberi. Balik diterima baik. Jadi kalau bapakmu begitu kan saudara baik. Nah, sekarang sulung tidak diundang baik nggak? Baik juga. Jadi ntar kalau bapakmu keluar negeri ada didiemin aja, suruh tinggal di rumah dengan pembantu itu baik juga ya? Nggak baik kan? Memang manusia egois semua. Coba Anda renungin, kenapa kok sampai begitu? Ada satu hal yang Anda harus ngerti. Itu namanya relationship. Namanya hubungan. Bungsu itu nakal. Semua orang tahu. Tapi hubungannya dengan Bapak tidak bisa dipungkiri. Sulung itu kelihatannya baik. Tapi di dalamnya memendam ketidakpuasan sebetulnya. Dia ngomong apa? Bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan tidak pernah melanggar perintah Bapak. Tapi Bapak tidak pernah memberi aku seekor anak kambing. Untuk aku bersukacita, pesta. Dengan siapa? Sahabat-sahabatku. Buat sulung, kegembiraan itu harus dibagi dengan temannya, tidak dengan bapaknya. Saudara ngerti nggak yang namanya hubungan? Relationship itu sebetulnya segala-galanya. Saya masih ingat waktu anak saya masih TK. Anda bisa menduga siapa? Saya diberi laporan, temannya ditusuk dengan pensil. Yang ditusuk perempuan lagi, saudara. Nangis. Orang tuanya ngamuk. Dia bilang, pokoknya besok aku tunggu. Bapaknya ini siapa? Maaf ini mau tumpah, saya minum sedikit ya saudara. Enak. Bukan salah saya mau tumpah, nanti kalau ngotor ini kan rumah Tuhan, saudara. Jadi, saya yang akhirnya jemput dia. Begitu saya datang, saya pikir, wah ini gawat ini. Bapaknya ngamuk, anaknya ditusuk sama pensil. Anak saya masuk ke mobil, cepat-cepat. Si orang itu sudah nunggu. Dia ikuti itu. Dan begitu ngerti masuk mobil itu, dia datangi. Saya sudah ngerti, wah ini nih. Saya buka kaca mobil saya. Dia lihat saya. Loh, kok itu? Kabarnya piye? Teman baik saya waktu SMA.
Bukan Kristen. Sekarang jadi haji, saudara. Terakhir ketemu saya sambil cekakaan ngobrol, hai lagi. Wah, berepi. Oh, apa, ya. Lah, kayak apa aku bilang gini? Ya orang salam baik, katanya begitu. Hubungan. Ngerti gak, saudara? Relationship. Hubungan. Tuhan itu ciptakan manusia untuk hubungan. Bukan menjadikan saudara robot manis yang sweet. Siapa di sini yang sudah menikah dan belum punya anak? Coba angkat tangan. Ada yang pengen punya anak gak? Kalau saya ganti boneka aja gimana toh? Gak mau toh? Loh, bener gak mau kan? Kenapa? Nggak hidup. Tapi bayi kan ngobrol, ngompol. Tengah malam nangis. Kalau boneka kan manis. Ada boneka yang kalau ditidurkan motoannya merem. Dibangun ke melek. Betul nggak, saudara? Tidak usah bayari uang sekolah. Tidak usah ngelesno. Mau sehari didewasakan juga bisa. Langsung ganti boneka sing gede. Tapi apa sih funnya kalau Anda punya anak kayak robot? Sulung ini robot. Dan dia begitu bangga. Dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Tapi nggak punya relationship di dalamnya. Nah, kalau sudah nggak ada relationship, semua urusan mesti diurus dengan kerjaan. Dengan upaya. Saudara ngerti di mana-mana yang namanya lobbyist. Orang yang jago melobi. Itu orang yang mengerjakan 70-80% dari keberhasilan sebuah proyek. Seringkali bukan karena kehebatan daripada barang itu yang membuat itu laku. Tapi kemampuan orang untuk approach orang lain. Itu kan hubungan. Saya beritahu dengan Tuhan. Juga seperti itu. Aneh. Kalau Anda baca itu ya. Di kitab Yeremia. Tuhan ngomong tentang Efraim. Dia ngomong, aku gak tahan. Kasarnya gak tega aku membiarkan dia terlalu lama menderita. Aku gak tega. Nah, kalau Anda punya bapak bilani anaknya banget. Apalagi saudara punya bapak di sorga. Jadi akhirnya semua kan kita nikmati karena anugerah, bukan? Iya toh? Anak saya yang paling kecil, satu hari mau ke gereja sama saya. Saya di depan mau setir, dia di sebelah saya. Entah apa yang dia pikirkan, tiba-tiba dia noleh ke saya, dia pukuli tangan saya. Papa, katanya. Dipukuli keras. Papa. Aku bilang, Sasa sakit. Papa, katanya. Kamu tuh kenapa sih? Dia bilang gini, kenapa orang kalau mau ketemu papa kok takut? Kok enggak papa gini loh, papa. Cuma Sasa yang berani begini. Merah semua loh tanganku, saudara. Kenapa dia begitu? Relationship toh. Hubungan kan? Iya toh, saudara. Dengan Tuhan itu begitu. Saudara ke surga itu karena faktor perbuatan baikmu atau hubunganmu dengan Yesus? Hubungan dengan Yesus. Engkau boleh berbuat baiknya seperti apa? Tidak kenal dia pribadi. Ditanya Tuhan, lu mau ngapain ke sini? Oh,
Ya mau jalan-jalan surah usah. Ya toh. Paling enak itu hidup di Indonesia gini loh saudara. Anda mau tahu kerajaan surga kayak Indonesia. Anda kenal siapa, Anda jadi seseorang. Iya? Relationship. Kalau saudara perhatikan cerita, ini kan cerita ini kalau Anda nalarkan, di mana keadilannya? Nggak ada. Minta apa aja diberi. Loh ini si anak belum ngomong, ini anak cuma minta dijadikan hamba. Hanya minta makan. Malah dipulihkan semua haknya. Nah repot toh. Yang sulung mangkelnya luar biasa. Dan ini sederhana. Dan dengan Tuhan sebetulnya sesimpel itu. Saudara lakukan yang Tuhan perintahkan. Anda akan melihat anugerah Tuhan itu luar biasa. Apalagi kalau Anda punya hubungan dan saudara nurut dengan Tuhan. Mantap saudara. Hidupmu akan beda. Memang sih orang akan jadi bingung lihat saudara. Yang tidak tahu akan berkata, kenapa bisa begitu? Tapi saya berkata, ya memang begitu. Si sulung ini saudara, aduh kasihan banget. Sudah kerja keras. Diundang pun tidak. Sebab nggak ada. Sambung batinnya dengan Tuhan itu nggak ada. Sebaik-baiknya dia cuma robot yang sweet dan manis. Dan Bapak Angkel tiap kali Bapak lihat sulung, tahu Bapak ngapain? Capek deh katanya begitu. Ya, dia pengen relationship. Bahasa di Kejadian itu. Coba ya Anda perhatiin. Saking Bapak tuh kepinginnya sama manusia. Adam Hawa sudah berbuat dosa. Kalau Anda baca itu indikasinya. Seakan-akan gak ngerti loh. Tuhan lagi jalan-jalan tanya. Adam, di mana engkau? Sembunyi. Loh, kamu kok sembunyi? Baru Tuhan curiga. Ini ya, kasih itu menutupi itu. Itu penting, bener. Kayak ketutupan. Gak ada prejudisnya. Saking kepengennya punya fellowship dengan manusia. Detik Tuhan ngusir manusia. Detik yang sama, rencana untuk menyelamatkan manusia, sudah langsung dia buat. Dengan mengorbankan Yesus sendiri. Makanya saya mau berkata buat semua Anda. Relationship, hubungan itu dengan Tuhan. Segala-galanya. Sehingga engkau tidak hidup dari usaha dan kerja. Kalau tidak, saudara akan hidup dari kerja. Usaha. Berat saudara. Saya lihat, kalau lihat gedung ini ya, saya bilang, anugerah lah. Saya punya teman tuh, yang bangun mungkin lebih kecil dikit dari inilah. Sudah mungkin hampir 2 tahun lebih dulu dari kita loh. Sampai sekarang gak jadi itu. Dia waduh, saya bilang. Itu satu jemaatnya aja. Jual mobilnya itu 7 miliar. Sumbangin satu orang. Itu jemaatnya orang-orang begitu loh. Sampai sekarang gak jadi itu. Nanti tanggal 7 bulan 7 kita dedikasikan tempat ini. Pak Yusak dan yang lain akan datang kita
persembahkan buat Tuhan. Kita ini belum sampai 4 tahun, saudara. Dan Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kalau bukan Tuhan, siapa sih? Nah, kalau orang tanya, saya bilang, dasarnya relationship aja. Baik-baik dengan Tuhan. Lakuin yang Tuhan mau. Kerjakan dengan segenap hati. Ikuti perintahnya. Dia beresin. Pak Alek Abraham juga cerita sama saya. 12 tahun lebih loh. Bangun nginden. Waktu itu Surabaya itu terkenal orang-orangnya generousnya luar biasa. Berani kalau memberi. Tetap 12 tahun. Kalau aku lihat ini ya, saya bilang Tuhan di atas segala-galanya. Hitungan kertas itu susah loh. Tanya Pak Sugi, tanya orang keuangan. Berapa yang tiap kali kita mesti bayar, uang ada berapa. Dan secara daging saudara, gila loh. Ini belum selesai bangun sekolah. Orang bilang bangun sekolah, dianggap guyonan. Sekolah kok Januari, bangun Juli mau mulai. Tapi saya beritahu, jadi tuh izin keluar tuh. Tanggal 1 Juli ada 2 orang dari sekolah Kristen yang di Melbourne. Anda tahu pendirinya ini namanya Kevin siapa? Corner, bukan Costner. Lain lagi itu bintang film. Corner, ya Kevin Corner. Ini bukan bintang film, bukan, lain lagi. Orang ini satu level dengan Dick Iverson. Kalau Anda pernah dengar, kalau nggak pernah dengar ya pokoknya dengerin saya. Dick Iverson ini pendiri Portland Bible Temple. Ada Frank Damasio, ada siapa. Ini penasihatnya, tua-tuanya. Gerejanya dia, sekarang yang gembalakan anaknya. Betul ya Pak Ardian ya? Dan ini punya sekolah di Melbourne. Mau tuh? Tanggal 1 Juli nanti akan kirim 2 orang untuk bagian kurikulumnya, ngajari kita kurikulumnya dia. Senang tuh. Padahal kalau Anda tahu orang bully, saudara. Kerja gaya saya itu nggak mungkin. Semua di pre-plan sekian tahun. Kita coba ngomong ke satu sekolah di Brisbane, ditolak kok. Diketawain. Jadi kan hanya sekian bulan begini diketawain. Tahu nggak harus sekian tahun perencanaannya? Ya baik-baik aja. Ada yang lebih baik Tuhan berikan buat kita. Luar biasa kan? Kok bisa begitu? Bukan karena kenal kita loh. Tapi Tuhan yang atur. Ya jelek-jelek punya bis 4 tuh. Saudara mau ngomong apa dengan semuanya itu? Tapi kalau Anda tanya saya berkata karena Tuhan. Memang setan memberi kita itu. Relationship aja. Kalau Anda bisa maintain relationship begitu, luar biasa. Dan Yesus ngajari saudara sebuah doa yang menurut saya ajaib banget. Dia pernah ngomong begini, mintalah ke Bapa dalam namaku. Betul nggak saudara? Saya terjemahin ya pakai bahasa simpelnya ya. Dia bilang, lu pakai nama gua. Saya beri contoh nih. Rabu lalu seminar di Jakarta saya. Hari Senin malam saya ngobrol makan malam dengan Pak Hotma Sitompul. Sudah ada sekian belas sarjana hukum yang melamar jadi lawyer untuk LBH kita di sini. Saya makan malam dengan Pak Hotma. Dia itu punya satu grup paduan suara semua pengacara.
namanya Nabirong. Dalam bahasa Batak itu namanya istilahnya yang hitam katanya. Kenapa yang hitam? Karena kalau Anda tahu di pengadilan kan pengacara pakaiannya hitam-hitam. Itu buat kita kan hitam atau putih. Itu pokoknya asal kita angkat 2 jempol kita kan sudah beres. Lalu dia berkata, "Pak, boleh nggak kami nyanyi?" katanya. "Oh, boleh dong." Jadi Rebu malam selesai firman Tuhan, yang hitam itu nyanyi. Oh, luar biasa lah, hampir semua orang Batak, saudara. Jadi suaranya Anda tahu oke banget. Jadi nyanyi mereka. Paduan suara yang hitam, Nabirong itu nyanyi. Kapan-kapan saya mau, dia kepingin banget nyanyi di Semarang. Kapan-kapan kita suruh dia nyanyi. Waktu ngobrol makan malam, dia ngomong ini kesekian kalinya dengan saya. Luculah, saya cerita banyak dan ya pengacara kan selalu kalau ada apa-apa ya harus diacarakan dengan begitu, saudara. Kalau saya cerita apa sedikit, tuntut aja, Pak. Waduh, saya bilang, "Loh, kamu kok semua buat acara lo kan aku ini berantem sama orang terus." Aku bilang nggak bisa. Terus kemudian dia ngomong begini, "Pak, Bapak boleh pakai nama saya. Tapi saya sungguhan. Semua yang mau urusan hukum Bapak ngomong, saya pengacaranya Bapak. Nanti kan orang malas urusan sama saya." Saudara tahu bahwa orang ini ngerti betul seberapa kekuatan namanya dia. Anda nangkap? Di kerajaan surga, nama di atas segala nama itu nama siapa? Yesus. Dan Yesus ngomong ke saudara, pakai nama gua. Ngadep ke Tuhan. "Tuhan, Bapak, ini Yesus ini." Anda tahu nggak bedanya? Itu powerful. Tapi harus punya relationship. Anak-anak Skewa pakai nama Yesus ngusir setan, ditelanjangi sama setan. Dia berkata, "Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, lu siapa?" katanya. Saudara, kalau engkau anak Tuhan, semakin hubunganmu makin dekat, saudara. Orang akan mengerti nama Yesus yang engkau pakai akan makin powerful. Betul? Di antara kita yang duduk di sini saja. Kalau Anda pakai namanya Pak Hotma, mungkin orang ketawa, "Lu siapa yang pakai nama begitu-begitu?" Ngarang. Sebab Anda diukur berdasarkan akan level relationship-nya. Tapi kalau saya cerita ke saudara, dia nyanyi, dia begini, terus saya berkata saya boleh pakai namanya, Anda percaya. Kenapa? Ada hubungan. Dengan Tuhan, hal yang sama berlaku. Saya ingin setiap Anda mengerti satu hal ini. Relationship dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun juga dalam hidup kita. Amen, saudara. Jangan pernah gantikan hubungan pribadimu dengan Tuhan dengan apapun. Saudara mungkin tidak ngerti banyak, tidak bisa berbuat banyak. Tapi kalau Anda menjalin batinmu ada hubungan dengan Tuhan, tiap kali engkau ajak Tuhan bicara, sesuatu yang ajaib pasti terjadi kok, saudara. Ya kan? Saya harap Anda bisa nangkap ini. Sebab ini merupakan fondasi yang membawa semua kita pada sebuah level seperti yang Tuhan inginkan. Hubungan itu akan mempengaruhi level of grace, tingkat anugerah, level of favor dalam hidupmu. Itu sangat dipengaruhi oleh jenis hubungan seperti ini. Semakin kita gampang dibentuk, semakin kita ini gampang nyerah dengan Tuhan,
semakin mudah sebetulnya Tuhan memberikan anugerah dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan demi kasih Tuhan, kerinduan hati Tuhanmu memberkati, memakai saudara, menjadikan engkau etalasenya, saksi bagi dunia, betapa Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan bekerja dengan kuat di tengah-tengah kita. Dari buah hidup saudara, dari banyaknya orang yang diubah dan disentuh hidupnya, tiap kali bersentuhan dengan hidup dan pelayananmu, orang akan berkata, ada Tuhan di hidup orang itu. Ada sesuatu yang berbeda, yang tidak bisa dipungkiri. Itu ada dalam hidup kita. Ketika saya masih baru berawal-awal bertobat, saya dengar sebuah cerita menarik. Ada seorang anak gadis Amerika, dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sampai orang berkata di zaman itu, ekstrim banget. Kalau dia mau pergi, saudara ya, dia ngomong gini, Roh Kudus, aku pakai pakaian apa ya? Bajuku apa, rokku apa? Ntar Tuhan ngomong, kamu pakai ini aja. Dia pakai pakaian. Setiap kali orang berkata, kamu kalau dandan kok bisa pas? Dia mau ngapain aja? Dia bilang, Tuhan, aku boleh nggak begini? Dia mau diundang pesta, dia bilang, Tuhan, aku boleh nggak datang ke pesta? Ada kalanya dia bilang, pergi nak. Ada kalanya dia berkata, jangan. Apapun yang dia mau kerjakan, dia tanya Tuhan. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Ada artikel yang saya baca itu. Dan orang-orang di kampus tempat dia kuliah berkata, tiap kali dia lewat, kalau orang lagi ngomong jorok nih, tiap kali dia lewat, semua berhenti. Tiap kali ada orang berpikir tentang sesuatu yang jahat, dan dia dekat tempat itu, tiba-tiba orang berhenti. Segan. Sebab mereka kenal, mereka tahu dengan seseorang yang membawa suatu hadirat yang aneh sekali. Anda bisa ngerti itu? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan itu mau punya hubungan dekat dengan Anda semua. Kalau Anda bisa ngerti hatinya, hidup kekristenan saudara akan berbeda. Daripada engkau hidup seperti anak sulung, merasa tidak pernah berbuat salah, merasa tidak pernah melanggar, tapi diam-diam sebetulnya Anda kecewa dengan Tuhan. Karena sepertinya Tuhan tidak memberi yang kau inginkan. Sebab mungkin kau terlalu bangga dengan kesalehanmu, dan kau terlalu bangga dengan kesucianmu, kau terlalu bangga dengan kebaikanmu, tapi kau tidak punya relationship dan tidak punya hubungan. Tuhan baik kan saudara? Tuhan baik kan? Saya pernah cerita, seminggu sebelum anak saya yang paling gede mau berulang tahun, saya bilang, Tuhan, minggu depan anakmu ini ulang tahun. Apa yang aku bisa beri ya Tuhan? Apa yang dia paling inginkan? Tuhan berkata sama saya, dia pengen mobil nak. Terus saya tanyain dia, kamu pengen apa? Anak saya 3 saudara. 3-tiganya punya keinginan yang berbeda-beda. Yang gede, kalau ketemu saya akan ngomong banyak soal pelayanan. Kalau tanya sama saya, tanya soal pelayanan. Soal menari, soal ini, soal doa, soal ini, semua. Kalau yang paling kecil, kalau saya pergi, tanyanya gini, Papa di mana? Lagi ngapain? Papa belum cium sasa hari ini. Papa sehat kan? Gitu. Dia selalu tertarik dengan apa yang terjadi dalam hidup saya.
Kalau yang tengah, oleh-olehnya apa-apa. Emang lain. Tapi kalau ada orang yang mereka sayangi atau mereka kenal berulang tahun, akan berbeda. Yang pertama, kalau Anda berulang tahun, yang pertama hanya memberi Anda ayat. Yang terakhir, anak yang terakhir akan membuatkan puisi. Tapi anak saya kedua akan memberi hadiah Anda. Tergantung dari keuangannya. Tapi dia orang murah hati loh. Jadi kalau Anda milih yang mana? So, anak saya tanya, kamu pengen apa? Dia bilang, enggak, aku enggak kepingin apa-apa. Saya hanya kepingin ditemuin Tuhan lagi. Ya, saya bilang, kalau itu papa enggak bisa beri, kecuali mintakan. Terus saya tanya, nah kamu pengen papa kasih apa? Dia enggak mau ngomong. Dia bilang gini, papa tanya Tuhan sendiri. Nanti kan diberitahu Tuhan. Ini tuh ngetes kepekaan atau apa, saya tidak tahu. Saya tembak aja. Kamu pengen mobil toh? Iya, katanya gitu. Saya datang ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, pengen mobil. Apa boleh? Tuhan bilang, beri nak. Saya bilang, kasih duitnya dong, saya nggak punya duit. Dalam waktu singkat, Tuhan berkati dengan cara yang luar biasa. Di hari ulang tahunnya, mobilnya datang. Pas, saudara. Dia senang, bapaknya bahagia, Tuhan di surga juga suka, everybody happy. Tidak ada ngotot, tidak ada teriak-teriak, tidak ada apa-apa, hanya ngomong dari hati ke hati dengan Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu, kita akan berdoa dan saya akan selesaikan kopi saya. Ini anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari Pak Sasto, nyanyikan satu pujian, sembah Tuhan yang luar biasa.